Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dapat melaksanakan di antara amalan terbaik kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan bertafakuh fiddin. Sama-sama kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah berikan keridhaan dan Allah Subhanahu wa taala catat di antara amalan terbaik hamba-hambanya yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurahkan, sunnah selalu dilaksanakan, salam selalu disampaikan, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan salawat, salam dan sunnah tersebut menjadikan kita hamba-hamba terbaik pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat dan juga mendapatkan kesempatan untuk dapat berjumpa dan bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan dan juga kebaikan ilmu yang kita laksanakan pada hari ini, kita buka kedua kalinya dengan melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan mempraktekkan. Kemarin sudah kita melaksanakan praktek memandikan jenazah. Baik jenazah itu baik secara kewajiban, yaitu mengalirkan ke seluruh tubuh, atau memandikan jenazah terpenuhi kewajiban dan juga ditambah dengan sunnah-sunnah di dalamnya, sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari, yaitu mengwudukkan jenazah, mendahulukan hal yang kanan, mengangkat bagian kepala sampai ke punggung, kemudian menekan perut dan sebagainya, merupakan bagian dari penyempurnaan di dalam memandikan jenazah. Begitu juga dengan ketika melaksanakan kewajiban kedua, yaitu mengkafani jenazah. Cara yang pertama membungkus seluruhnya. Pak Bu, kalau seandainya sulitnya seperti keadaan jenazah yang bertubuh besar ataupun dalam keadaan tertentu, seperti darahnya udah pacak keluar, ada pacak berhenti, ataupun ada cairan-cairan tertentu yang menyebabkan ada fitnah di dalamnya, maka syariat tidak mewajibkan menggunakan kapan yang harus putih, Pak. Bahkan ulama membolehkan menggunakan kapan yang berwarna sehingga bisa menutupi fitnah dari mengkafani jenazah tersebut, Pak. Contoh, pakai kain putih itu rentan kalau seandainya darah masih keluar, kalau seandainya ada cairan-cairan tertentu yang tidak pacak diberhentikan, maka gunakan kain yang selain warna putih, Pak. Namun apabila bisa, maka kain putih itu lebih diutamakan. Begitu juga dengan Pak, dak kate harus menggunakan kain yang berbahan kafan, dak kate Pak, dak mesti. Silakan gunakan kain yang berbahan satin, berbahan katun, atau berbahan batik, silakan Pak. Ya, tidak ada bahasanya tuh keharusan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan katun suhuliyah, di antara katun terbaik yang dibuat dari Yaman. Untuk ukuran juga Pak, dak kati ketentuan. Ustadz, di rumah kami ada spray putih, masih bagus belum dipakai, pakai spray itu Pak untuk bungkus jenazah. Ya, Ustadz, kami bentuknya ada kain, yang kain ini bentuknya tuh bukan untuk jenazah Ustadz, tetapi untuk hordeng, tapi besar, maka tutup jenazah tersebut dengan menggunakan kain tersebut. Ya. Tapi memang pada hakikatnya kain yang kapan itu memang sudah dibuat khusus. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, kain kapan itu yang berwarna putih dengan ukuran tertentu itu merupakan sebuah
sunnahnya baik di dalam pelaksanaannya. Jadi intinya ada kemudahan. Cak kata Ustaz tadi dijahit, boleh Pak, silakan dijahit. Kalau seandainya sulit menemukan kain yang lebar, bolehkan dijahit. Ustaz boleh dilapis tuwo, dibolehkan. Tidak ada ketentuan khusus jenis kain, ukuran kain. Intinya tertutup seluruh tubuh jenazah, maka itu sudah masuk dalam kategori mengkafani jenazah. Ya. Jadi memang benar kata Pak Ustaz tadi itu akan ditemukan masalah-masalah Pak. Maka masalah-masalah tersebut sesuai dengan pengalaman Bapak dalam mengurus jenazah akan ditemukan kemudahan-kemudahan selanjutnya. Ya, sehingga menjadi lebih percaya diri dan berani ketika melaksanakan kepengurusan jenazah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan sama mempraktekkan kewajiban yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat jenazah. Pak Bu, sholat jenazah itu berbeda dengan sholat pada umumnya. Sholat jenazah tidak ada ruku, sholat jenazah tidak ada sujud. Sholat jenazah ada tata cara pembacaan tertentu di dalam pelaksanaan di dalamnya. Silakan Pak, kalau ada yang pengen cubo-cubo, termasuk juga ketika menjadi seorang imam. Untuk jadi imam, kemarin sudah kita sama-sama pelajari, di antara 3 pendapat ulama, siapa yang paling baik, bukan wajib, yang paling baik dan abdol yang dijadikan sebagai imam ataupun orang yang pertama mensolati jenazah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang berhak untuk mensolati jenazah itu adalah sultan, pemimpin, Pak. Tapi tetap, Pak, untuk permasalahan masalah pemimpin tersebut harus terpenuhi syarat menjadi imam. Ustaz, ada pemimpin ini, tapi dia tidak baca ngaji. Al-Fatihahnya masih ngam ta'alaihim, tidak usah dipilih. Ya, pemimpin dan dia baca ngaji dan biasa imam, majukan. Kata pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, ya bahwasanya yang berhak untuk menjadi pemimpin sholat ataupun yang mensolatkan pertama sekali, itu adalah orang yang diwasiatkan. Kalau si mayit pernah mewasiatkan untuk disolatkan oleh Ustadz A, Ustadz B, karena dia yakin dan bisa mendoakan dan ikhlas di dalam menjalankan ibadahnya, maka silakan diwasiatkan. Hal tersebut pernah dilaksanakan oleh para sahabat yang mewasiatkan kepada sahabat yang lain untuk disolatkan. Kemudian pendapat yang terakhir berpendapat adalah wali. Siapa tuh wali? Seorang anak wong tuwonyo, anak bapaknya, atau kakeknya, anak ataupun saudara kandung yang ia percayai dan mempunyai kemampuan di dalam mensolatkan jenazah tersebut. Jadi 3 ikut itulah yang diutamakan, bukan tidak boleh yang lain, diutamakan. Usah ada ikut-ikutnya, maka silakan majukan yang bisa. Tapi jangan terlalu memajukan. Aduh Pak, pernah kami jelaskan dulu, ya, kami yang menjadi saksi, nekak bahasanya, tuwung-tuwungnya. Tidak, aku pernah dengar Ustadz, katanya kalau yang harus mensolat ke ini adalah anaknya. Jika ngomongi, ibu baca ada anaknya nih untuk mensolatkan. Tulis di depan, ditulis Pak. Ini jenazah, di dekat jenazah ditulis. Pakai kardus, apa Indomie atau Aqua tuh, ditulis. Ya Allahumma gfirlahu, dan bertuliskan bahasa Indonesia. Pak Bu, dalam hadis Nabi SAW, orang yang berhak untuk menjadi seorang imam itu adalah mereka yang paham tentang agama, supaya doa yang disampaikan itu masuk niat dan sampai. Karena ada kata yang diharapkan bagi jenazah itu kecuali doa dan juga amalan-amalan yang baik yang disampaikan. Maka ketika walaupun itu seorang anak, mungkin untuk sebatas mendoakan, mungkin boleh dan bisa. Tetapi ini harus memenuhi kewajiban, yaitu mensolatkan. Oleh karena itu, ya kalaupun nak nyuruh anak dan wong tua, mereka yang harus paham dan tahu tentang tata cara dalam pelaksanaan sholat jenazah tersebut. Ada yang pengen maju Pak, silakan nak jadi imam, nak jadi jenazahnya juga. Termasuk posisinya, itu sudah kami tuliskan di dalam buku itu. Posisi wanita di mana, posisi laki-laki di mana. Termasuk tata cara yang kita ajarin Pak.
ketika mak mano sudah melaksanakan solat jenazah, itu ada yang namanya asy-syahadah. Apa itu syahadah? Ini disunahkan dalam madzhab Syafi'i. Apa itu syahadah? Ketika sudah, Pak, kita solat, mendoakan, kemudian ada yang berdiri dekat jenazah, memberikan kesaksian syahadah. Apakah beliau adalah orang yang baik? Baik. Ustadz mak mano kalau yang disolatkan ini bentuknya yang galak mabuk-mabukan. Husnuzon, Pak. Mungkin sebelum dia wafat dan bertemu dengan Israel, dia sudah taubat. Maka bentuk husnuzon kita, bentuk dari kebaikan dalam prasangka kita, kita yakini bahwasanya dia wafat dalam keadaan baik, dan itu juga termasuk menjadi sebuah hal yang menjadi doa untuk orang tersebut. Silakan. Silakan. Ada yang mayitnya? Termasuk doanya. Salat jenazah itu terbagi dua jenis, Pak. Ada yang disebut dengan salat jenazah nian, ada yang disebut dengan salat ghaib. Salat jenazah ada di depan wongnya. Kalau salat ghaib itu jenazah tak katik di depannya. Mungkin bapak ibu tak sempat mensolatkan karena jauh. Bapak ibu tak mensolatkan dikarenakan jenazahnya sudah dikubur. Maka masih bisa disolatkan. Silakan. Sebatas bentuk ini, Be. Ya, tak apa-apa, Pak. Sebagai contoh. Atau sebagai simbol, Be, ada jenazah di sini. Anggaplah mayit. Nah, pertama, Pak Bu, meletakkan jenazah. Jenazah itu diletakkan sebagaimana kita meletakkan ketika sakaratul maut, ketika dia sudah wafat, ketika dimandikan, dan ketika dikubur. Di mana? Kalau seandainya di sana adalah kiblat, maka pala jenazah itu di sebelah sini. Kok dia ngadap cak ini? Cak ini. Ada yang terbalik, Pak Bu. Ada yang terbalik palanya di sini, berarti kiblat di sana. Salah dalam peletakannya. Meletakkannya adalah itu kiblat, maka pala di sini. Jadi aslinya sebagaimana yang sama-sama kita pelajari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiblatukum ahya wa amwata." Keadaan hidup, keadaan sakaratul maut, keadaan wafat, kalian harus menghadap kiblat. Jadi ini pala jenazahnya, Bu ya. Lebih bagus memang agak dicondongkan sedikit ketika disolatkan jenazah. Nah, sekarang posisi imamnya di mana? Kalau seandainya di sini banyak pendapat, dan itu sudah kami sebutkan, kami tidak banyak menggunakan banyak pendapat, kita pakai pendapat mazhab Syafi'i. Karena pendapat ulama itu macam-macam. Ada yang ngato ke seluruh jenazah itu di dado, karena keimanan itu letaknya di dado. Ada yang mengatakan solatnya kalau lanang di kepala, betino di perut, dan sebagainya. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ambil sikap pendapat, dan itu sesuai dengan hadis, ataupun sesuai dengan dalil, sehingga tidak ada perdebatan ulama di dalamnya. Yandibu, jadi Pak Bu, disunahkan, tidak diwajibkan. Ya, maka jangan diulang lagi, bapak ustadz itu salah, nyolat di kaki. Sah, Pak Bu. Cuman disunahkan ay yakipal musalliya imaman au munfaridan inda ra'sir rajul. Ketika dia dewean ataupun dia menjadi imam, kalau dia adalah laki-laki di kepalanya. Ya. Nak dia imam, berarti kepala. Nak dia dewean ataupun dia nak jadi imam, intinya di kepala jenazah. Wa inda ajzi al-unsa ay aliyaha ittiba'an li sunnah. Kalau seandainya wanita di daerah bagian perut ataupun pinggang, berarti di tengah, Pak Bu. Nah, itu betino. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi imam harus tahu, tidak malu, Pak Bu. Kalau sholat dewean, misalkan, sudah kalau sholat aku nak nyolatkan. Pak Bu, sekarang pertanyaan, Ustadz, aman jenazah sudah dikafani, Ustadz, tapi belum disolatkan. Boleh tak kami mensolatkan duluan? Boleh, Pak Bu.
Tapi kalau pacak yang mensolatkan yang pertama tadi itu yang kami sebutkan 3 tadi. Imma itu bentuknya ustadz, imma itu bentuknya adalah orang yang diwasiatkan, imma itu bentuknya atau orang itu adalah orang tua ataupun anak dari mayit tersebut. Setelah itu sudah dimulai dari uang yang kami sebutkan 3 tadi, baru nak solat silakan. Nak dibawa ke masjid juga tidak apa-apa. Kami Pak Bu, ketika kami disuruh menjadi Bilal, kami suruh Pak Bu, ibu-ibu bentuknya nak solat di masjid apa tidak? Ustaz kami tidak melok ke kuburan. Bukan berarti tidak melok ke kuburan, ibu tidak solat. Maka solatlah di sini. Solatlah yang tidak melok ke kuburan, solatlah dulu. Itu penghormatan dan doa terakhir. Pimpin dengan keluarga ataupun ustaz. Di masjid banyak ustaz. Solatkan lagi. Boleh ustaz mensolatkan 2, 5 kali pun boleh. Rasul SAW ketika disolatkan banyak. Sahabat datang mensolatkan. Tidak imaman bahkan. Sahabat datang mensolatkan. Rasul itu wafatnya itu dikuburkannya itu pada waktu malam, Pak Bu. Maka ketika itu bentuknya, ya karena sahabat bingung. Cak mana ini siapa yang ngajari kita ini? Sedangkan biasanya sahabat itu bentuknya diajari Nabi. Cak ini A, B, C, D. Tiba-tiba bingung Rasul. Sampai suatu ketika sahabat B bingung. Ada yang berpendapat ketika memandikan Rasul itu, ada yang mengatakan jangan buka bajunya. Ada sahabat yang lain mengatakan buka bajunya. Ada sahabat yang mengatakan kuburkan di sini. Ada sahabat mengatakan kuburkan di mana tempat dia wafat. Jadi untuk pembahasan masalah mensolatkan ini Pak Bu simple. Ada sebagian Pak Bu, ya, sebagian ustadz yang menjelaskan tanpa dasar. Kalaulah sudah disolat, kalian sudah solat di masjid, jangan lagi solat di rumah, jangan lagi solat di masjid. Katik Pak Bu landasan dalil. Pendapat ulama ada memang, tapi kecil. Bapak Ibu nak mensolatkan di rumah sudah disolatkan. Di masjid nak disolatkan lagi silakan. Makin banyak doa makin bagus. Apalagi itu adalah keluarganya. Maka itu sesuai dengan hadis Nabi, lanang di kepala, betino di daerah bagian pinggang ataupun perut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadisnya. Ustadz, tadi itu jenazah itu disolatkan, itu salah di kaki. Tidak apa-apa Pak Bu. Penting ngadap ke kiblat dan imamnya juga ngadap ke kiblat juga. Kalau saya ngadap ke sana, baru ya solatnya tidak sah. Sekarang prakteknya. Nah, silakan imam. Niatnya dulu. Ini yang paling penting Pak Bu, niatnya. Usolli. Cewek. Bukan sunat, hukumnya wajib. Untuk simpelnya Pak Bu, jangan meloi seperti niat di solat wajib. Usolli ala. Usolli ala. Saya solat untuk. Kalau, jadi cek ini Pak Bu, kami suruh. Kalau Bapak Ibu mampu untuk melapaskan, maka sempurnakan lapas tersebut. Jangan bentuknya nak berlapas tapi tak tahu Pak Bu. Tak jadi, kata mazhab Syafi'i, tak sah. Kalau Bapak Ibu bisa berlapas dan bisa menggunakan lapas dan hafal lapas tersebut, maka lapaskan. Kalau untuk lanang, usolli ala hazal mayyit. Muzakkar, lelaki. Haza al mayyit. Kalau betino, usolli ala hazihi al mayyita. Al mayyita. Ustaz sulit. Tancapkan di hati. Bahasa Indonesia, tak usah dilapaskan. Ya Allah, aku solat untuk jenazah laki-laki. Karena lillahi ta'ala. Ya Allah, aku solat jenazah untuk jenazah perempuan lillahi ta'ala. Sudah, dalam hati Pak Bu. Jadi jangan tak konsisten. Pak Bu, ya, tanggal 17 bulan yang lalu kami, mensolatkan wak kami di Lampung, Ustaz. Bilalnya ini, untung kami yang mensolatkan. Gawe Bilalnya ini salah. Ya, salatu jami'ah, salatu ala hazal mayyitah. Hazah itu kata ganti untuk laki-laki. Tetapi yang disebutkan betino. Jadi cak banci itu. Kami benari. Usolli ala hazihil mayyitah.
Maksud kami itu apa? Dalam mazhab Syafi'i itu kalau nak dilapaskan, lapaskan niat. Dengan benar. Kalau tidak mampu, tancapkan di hati B. Bahasa Indonesia ada apa-apa. Kami, ya Allah, aku solat untuk jenazah laki-laki ini. Ya Allah, aku solat untuk jenazah perempuan ini. Lillahi ta'ala. Selesai. Jadi harus dipaskan, Pak Bu. Jangan usolli sunatan. Bukan sunnah, Bu. Fardu kifayah. Mensolati jenazah, hukumnya fardu kifayah. Cuman, kalau nak disebutkan nian sulit. Usolli solatal fardi kifayat. Asing dengar. Maka usolli ala hazal mayyit. Ala hazihil mayyita kalau untuk perempuan. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau seandainya tidak tahu tulis tidak itu niatnya di sana. Kalau tidak insyaallah kami bantu tuliskan lagi. Sudah berniat, mana ustaznya selanjutnya? Allahu Akbar. Cak biasa Pak Bu. Disunnahkan untuk mengangkat tangan hazwa mankibai sepundak atau hazwa shima hati atau ini dengan telinga. Sini boleh, sini boleh. Untuk sini terserah Pak Bu. Pucuk dado jadi, di antara dado dengan pusar jadi. Ya, jangan ambil di sini Pak Bu, katik dalilnya. Intinya di sana. Allahu Akbar. Apa yang dibaca pertama sekali? Al-Fatihah. Makruh hukumnya membaca doa iftitah Pak Bu. Jadi, lagi Bapak Ibu baca Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini. Makruh. Solat selain jenazah, sunnah. Tapi kalau selain solat ini kata ulama, makruh langsung Al-Fatihah. Termasuk makruh hukum membaca surat. Allahu Akbar waddolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Makruh. Solat di jenazah itu tidak dianjurkan. Tapi tidak dilarang. Tidak dianjurkan. Tapi di solat yang lain disunnahkan. Sudah Al-Fatihah. Takbir. Allahu Akbar. Jangan salah Bu. Lah terbiasa solat Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu untuk solat Idul Fitri Adha. Untuk solat jenazah ada bacaan yang lain. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Paling sedikit. Allahumma salli ala Muhammad. Nak tambah sayyid, dah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling bagus apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai akhir fil alamina innaka Hamidum Majid. Tapi yang paling pendek apa Ustaz memenuhi kewajiban? Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Allahu Akbar. Doa yang pertama, Pak Bu. Paling sedikit Allahumma ghfir lahu Allahummarhamhu. Sudah, paling sedikit. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah jenazah ini, Allahummarhamhu. Itu paling sedikit. Boleh tambah sedikit? Boleh. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu lebih bagus. Ajaran Nabi. Nak lengkap lagi, silakan Pak Bu. Versi lengkapnya ada. Ya. Ustadz, tidak baca kami baca, tapi kami nak nyolatkan emak kami. Doa ibu bapa. Allahumma ghfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Daripada diam. Tiba-tiba dia tidak baca ngaji, Pak. Tidak kata Allahumma ghfir lahu, tidak sempat. Wong tuanya wafat. Apakah dia diam? Jangan diam. Lidah seorang anak itu sangat dibutuhkan ketika melaksanakan doa jenazah tersebut. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan doa ibu bapak itu. Itu ada apal kebangetan, Pak Bu. Anda apal. Iya, apa yang pacak kita kasihkan untuk wong tua kita? Harus dihafalkan itu. Sudah Pak Bu, sudah doa ketiga, takbir terakhir. Allahu Akbar. Kalau di dalam mazhab Hambali, Bapak Ibu pergi umroh haji, langsung salam Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata doa. Tapi dalam mazhab Syafi'i ditambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana
walahu. Ustaz dah apal doa balik cak awal tadi dah apa-apa. Ya. Jadi mudah Pak Bu dalam pelaksanaan solat jenazah tersebut. Ustaz, ya boleh tak ditambahkan doa-doa yang lain? Silakan, boleh Pak Bu. Hu itu untuk lanang Pak Bu. Allahumma gfir lahu, lanang. Kalau betino ganti ha. Allahumma gfir laha warhamha. Nah, itu untuk lanang betino. Itu sudah kami tuliskan di dalam kertas itu Pak, untuk doanya. Sedikit jadilah, hafalkan Pak Bu. Karena itu adalah doa yang diharapkan oleh keluarga kita. Ya, dan orang-orang yang mengharap doa kita tersebut. Sudah, setelah itu Pak Bu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak kanan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pelaksanaan sholat jenazah. Mudah Pak Bu. Ya. Untuk tambahan-tambahan Ustadz, katanya ada sob jamaah. Benar. Makin banyak jamaah, sobnya, barisannya, bentuknya makin bagus, disunahkan untuk 3 barisan. 3 barisan. Ustaz, tak harus sampai ujung. Tak usah. Dalam sabda Nabi, sunnah Nabi itu, bahwasannya makin banyak barisan, makin bagus. Berbeda dengan sholat jamaah dalam sholat wajib. Harus selesaikan barisan pertama, baru melanjut barisan kedua. Kalau itu tidak ada, mesti harus di kanan kiri. Makin banyak, makin bagus di dalam pelaksanaannya. Kemudian juga dianjurkan untuk didoakan setelah sholat. Dan juga diberikan tausiah singkat Pak Bu. Ketika sebelum nak diantar, kasih tausiah. Jangan langsung angkat. Tausiah bahwasanya kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan utang piutang, selesaikanlah sekarang. Jangan sudah dikuburkan. Itu lebih bagus. Kalaupun beliau bentuknya ada kesalahan, mohon diredokan. Plus ditambah dengan permasalahan ataupun pembahasan syahadat tadi. Maka beliau adalah orang yang baik, baik. Walaupun dalam hatinya bentuknya tidak baik itu. Kita mendoakannya Pak Bu, baik. Ya. Pak Bu, ketika seorang itu buruk di mata kita, maka ikhlaskan kalau dia sudah meninggal dunia. Tidak Ustadz, aku bentuknya nak nuntut dia. Pak Bu, nuntut itu kalau seandainya memang benar-benar kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Agak rupanya tidak jelas Ustadz. Rupanya saling kata pula. Ustadz itu ngatoi aku dulu. Kalau seandainya dia hidupkan dia mungkin juga ngomong dia duluan Ustadz. Maka Bapak Ibu akan juga dituntut di akhirat kelak. Maka ikhlaskan Pak Bu ketika ada kesalahan. Kecuali pembahasan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan hutang piutang. Maka memang harus ditanyakan. Kecuali Bapak Ibu mengikhlaskan. Kalau dikit, kalau banyak, tanyakan dengan ahli warisnya. Sudah selesai Pak Bu. Angkat jenazah ke siap-siap untuk ke kuburan. Sudah selesai. Untuk pelaksanaan sholat jenazah. Jangan, Ustaz ada yang bentuknya ngangkat 3 kali. 3 kali turunkan, tak katik Pak Bu. Ustaz ada yang diangkatkan jenazahnya, keluarga di bawah. Itu yang kami sebutkan kemarin. Itu kebiasaan saudara-saudara kita dari agama Buddha. Ya, berjalan di bawah jenazahnya, ya, dan sebagainya. Dakati arak-arakan di dalam jenazah tersebut Pak Bu. Hanya zikir dan juga doa yang dalam dengan cara sir ataupun dengan cara di dalam kesunyian. Ustaz, mana kalau soalnya galak la ilaha illallah makruh kata ulama Pak Bu. Karena la ilallah la ilah kita dewe. Tak usah dikuatkan nian. Jangan disiram-siram pakai kembang ataupun pakai beras kuning. Itu adalah amalan dari agama-agama tadi Pak Bu. Sudah dikuburkan, dibawakan jenazah, kuburan sudah siap, dimasukkan ke dalam liang kubur. Sunnahnya apa Pak Bu? Misalnya ini kuburan panjang Pak Bu. Ini bagian kepala, ini bagian kaki. Jenazah itu disunnahkan untuk dimasukkan dari bagian sini. Syurut. Ada yang nunggu di bawah, dimasukkan. Kalau kita kan banyak langsung di sini. Sunnahnya di sini, bagian kepalanya, kemudian nyusul kakinya. Kemudian kita taruh di 2 lubang di bawah. Ada namanya syakun berada di tengah. Atau ada yang dinamakan liang lahat yang berada di samping. Masukkan di sana. Dikasih lubenah. Apa itu lubenah? Bola-bola yang terbuat dari tanah supaya tidak melentang. Karena wajib harus menghadap kiblat jenazahnya.
Boleh tak disunahkan, boleh tak dibuka, disunahkan untuk dibuka tali-talinya ketika dikuburkan. Kemudian ketika dikuburkan, silakan dikuburkan dengan cara yang baik. Disunahkan bagi kita yang melok ngubur, Pak Bu, untuk juga ngambil tanah. Sunnah itu ngambil tanah, kemudian kita juga ikut melemparkan. Barang siapa yang datang mensolati dan mengantarkan, lahu qiratani, dia mendapatkan 2 qirat. Wa ma qirat ya Rasulullah? Sahabat nanya, ya Allah, ya Rasul, apa qirat itu? Qirat itu pahala sebesar gunung. Ada yang meriwayatkan sebesar gunung Uhud. Pak Bu, tak Bapak Ibu tahu gunung Uhud tuh. Gunung Uhud itu Pak Bu, lebarnya, luasnya itu kalau tidak salah 7 km. Gunung Uhud itu. Luasnya. Tingginya, beratnya itu kami pernah 40 miliar ton. Nah, itu pahala yang didapatkan. Itu 1 gunung Uhud. Nah, ini 2 gunung Uhud pahalanya. Dan wallahu yu'tihi mayyasha. Allah bisa melipat gandakan sesuai dengan Allah kehendaki dari hamba tersebut. Itulah tadi Bapak Ibu cara melaksanakan ataupun mensolatkan jenazah dan juga menguburkan jenazah. Untuk menguburan mungkin Ibu udah melok. Bapak-bapak be. Untuk bapak-bapak nih sesuai pengamatan be. Karena jarang biasanya pengurus pak itu bentuknya gali. Biasanya yang gali memang sudah ada tukang galinya nih. Cuman Bapak harus mengamati galiannya besar apa tidak. Kemudian ada tak liang lahatnya, ada tak liang syakunnya, lebar dan sebagainya. Itu juga sebagai sebuah saran. Kadang juga karena hanya berlandaskan kepada pengalaman, tukang gali kubur ini galak jadi cak ustad pula Pak Bu. Ngapa galak cak ustad? Ya galak ini jangan ini, siapa nak diazankan? Wajib diazankan. Tak wajib diazankan itu. Mana siapa? Siapa yang ngazan? Kan bisa bingung. Apalagi dah kata ustadznya. Siapa yang ngazankan? Serah siapa yang ngazankan. Ya. Kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan khurafat dan sebagainya. Ya. Mana ini bukan kain. Tikar pulung apa Pak Beh? Tikar nyaman itu. Tikar itu jangan dibawa balik, katanya kan. Kubur kala langsung. Agak teringat-ingat. Amun teringat-ingat bawa be Pak Bu. Iya, sama cak sering ada mitos. Jangan sampai ada kucing. Bangkai kucing hidup lagi. Kalau ada kucing hitam tuh Pak Bu, wong tua wapat kita kalau perlu ingun. Nunggu baca hidup lagi, senang gitu. Pak Bu ya. Mitos-mitos cak itu tuh bentuknya bisa menyebabkan kesyirikan. Maka Bapak Ibu harus memiliki basic ataupun memiliki ilmu tersebut supaya tidak ada yang namanya syirik ataupun hal-hal yang bisa merusak ibadah. Karena itu ibadah, bukan rutinitas Pak, bukan sebuah kebudayaan. Itu ibadah. Ketika ada suatu amalan yang di dalamnya ada sebuah kebaikan dan juga pahala, itu adalah ibadah. Dan kepengurusan jenazah, itu semuanya adalah bagian dari ibadah seorang muslim. Khususnya di 4, memandikan, mengkapani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang pengen ditanyakan, karena ini pembahasan terakhir, Pak Bu. Minggu depan kita tidak lagi bahas jenazah. Sudah kita praktekkan, sudah kita teorikan, tinggal Bapak Ibu berani apa tidak. Iya. Kalau butuh Ustadz, masyarakat kita ini biasanya butuh yang namanya pengakuan. Maksudnya apa Ustadz? Harus ada sertifikat. Buat Pak Bu, kita buat sertifikat. Agak Ustadz Mukarom, buat sertifikat. Iya. Dibuat, ya. Ngeprint dewek tapi. Ya, buat sertifikat. Ya. Siapa yang mengadakannya? Pelatihnya siapa? Berapa hari pelatihan? Ya. Dokumentasinya ada dan sebagainya. Dan siapa penanggung jawabnya? Tulis kami dan sebagainya. Anu ngapa Pak Bu sering? Ada dah ininya sertifikat, pernah dah melok pelatihan dan sebagainya. Kadang juga yang melok pelatihan tuh kadang nak dapat snack dan duitnya kadang. Ya, kalau itu hal-hal yang bentuknya penting praktek dan ada ilmunya, maka tidak usah takut Pak Bu. Ikhlaskan nilai ta'ala, insyaAllah Allah memudahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini pembahasan jenazah yang terakhir, kalau ada yang pengen ditanyakan, ada diskusikan, ataupun ada hal-hal yang berhubungan dengan jenazah, ataupun di luar dari materi yang kita bahas pada malam hari ini yang pengen ditanyakan, silakan Pak Bu. Kalau ada, ahlan, silakan Ibu. Imam dan dewean, Pak. Imam dan dewean.
Kalau imam, pokoknya Bapak Ibu tiba-tiba mungkin mensolatkan jenazah. Jenazah ini sudah disolatkan. Oh iya, aku ketinggalan karena dari jauh nunggu kita, misal keluarga. Nak mensolatkan. Maka kita mensolatkan, bagi imam, mensolatkan di bagian laki-laki di kepalanya, kalau betino di daerah pinggangnya. Kalau makmumnya mau mana Ustadz? Jangan di kepala galau makmumnya. Makmumnya membuat barisan di belakang imam. Kalau dewean, Bapak Ibu sholat dewean, maka sama yang cak dilaksanakan oleh imam tadi. Laki-laki di kepala, perempuan itu di daerah pinggang. Ya, Anda mazhab Hanafi dibolehkan untuk disolatkan daerah dado. Karena letak keimanan itu letaknya juga di dado. Silakan. Tapi sesuai dengan hadis sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, lanang di kepala, betina itu di daerah pinggang. Silakan. Kalau seandainya Bapak Ibu pernah sholat di rumah, sudah sholat di rumah, maka dibolehkan untuk sholat kedua kalinya di masjid. Dengan syarat yang sudah sholat di rumah, tidak boleh menjadi imam ketika sholat di masjid. Karena ngapo Pak Bu? Dalam pelaksanaan ibadah sholat, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, sudah belum pembahasan jemaah, sholat jemaah? Sudah Ustaz ya? Imam kemarin Pak, kami lupa. Syarat-syarat menjadi imam belum syarat di antara syarat menjadi imam itu, yang imam itu tidak boleh i'adah. Apa i'adah? Melaksanakan sholat yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu sholat yang pertama di rumah. Maka ketika misalnya Pak Ustadz tadi sudah sholat di rumah atau menjadi imam sholat di rumah, maka Pak Ustadz tidak boleh menjadi imam untuk sholat kedua kalinya di masjid. Karena ngapo? Sholat kedua kali itu i'adah kata ulama. Sholat yang kedua kalinya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bukan imam, maka tetap dibolehkan. Bahkan ulama menganjurkan untuk sering-sering. Tapi Ustadz, kalau seandainya kami tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itulah kami sebutkan tadi, kalau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu tidak melok. Biasanya dia ini dibawa ke ambulan nih, langsung ngubur Ustadz. Jadi kami tidak melok ke masjid. Nah, maka lebih bagusnya sholatlah di rumah. Adokan di rumah. Ibu juga pacak mensolatkan. Agak di masjid untuk bapak-bapak. Pacak mensolatkan juga 2 kali. Boleh? Boleh. Tapi tidak boleh menjadi imam. Karena i'adatan. Ya. Boleh. Itu disebut dengan sholat ghaib. Boleh Pak. Boleh di kuburan. Boleh di rumah. Boleh. Jadi itu disebut dengan sholat ghaib. Yaitu sholat yang jenazahnya sudah ataupun tidak ada di depan kita. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Mazhab Hambali tidak boleh. Mazhab Hanafi tidak boleh. Apa? Ngapo? Namanya sholat jenazah. Harus ada depan kita jenazah katanya. Jenazahnya tidak katik lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalilnya apa Pak Bu? Rasul dulu punya kawan. Kawan beliau itu salah seorang raja di negeri Ethiopia, Habasyah. Masuk Islam. Rasul di Madinah, dia wafat dikabarkan oleh malaikat bahwasanya Raja Habasyah tersebut wafat. Rasul mensolatkan dari Madinah. Dari sini ulama berpendapat bahwasanya boleh solat walaupun jenazahnya tidak ada di depan kita. Depan kuburan tidak apa-apa, walaupun kontroversi ulama, Pak Bu. Ya. Maksudnya kita tidak sempat, kita nak nyolatkan, silakan Pak Bu. Ustadz, bukankah ada dalil yang mengatakan tidak boleh solat di kuburan? Tidak bolehnya di sini masuk dalam kategori yang makruh, bukan haram, Pak Bu. Jadi kemarin sudah kita bahas tempat-tempat yang dianjurkan untuk tidak solat di daerah tersebut. Ibadah non-muslim. Kemudian daerah sekitar kamar mandi dan WC. Bukan di WC-nya, jelas najis. Sekitar kamar mandi WC. Atau di kuburan. Ataupun di pasar. Bukan di tempat, Ustadz di pasar 16 tuh ada musolanya. Musola berarti. Di tengah pasar. Maksudnya apa? Di tengah keramaian.
dia sambil berjualan, di tempat itulah dia sholat juga. Makruh hukumnya. Tapi tidak dilarang di dalam pelaksanaannya. Jadi boleh, Pak. Ustadz, caknya aman seandainya makruh, berarti kami lebih baik tidak usah sholat di pojok masjid, pojok itu kuburan. Tidak apa-apa. Sholat di rumah, be. Niatkan sholat gaib untuk almarhum ataupun almarhumah tersebut. Itu dibolehkan. Ya, sebut dengan sholat gaib namanya, Pak Bu. Niatnya dalam hati, be, Pak Bu. Usolli. Kalau hazal mayit berarti ada ini mayit ini. Usolli sholatal ghaib. Kalau cowok, kalau cewek, usolli sholatal ghaibah. Lillahi ta'ala sudah. Ustaz dah hafal. Tancapkan dalam hati, ya Allah, aku mensolatkan ghaib untuk jenazah Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulanah lillahi ta'ala. Niatkan di dalam hati. InsyaAllah sah dalam pelaksanaan. Ada lagi Pak Bu? Silakan. Silakan Pak Haji. Tidak. Kalau seandainya ditanyakan, Ustadz, apakah harus setelah sholat itu bentuknya dibacakan doa? Tidak harus, Pak Bu. Karena sudah dibacakan doa di dalam sholat tadi. Tapi Ustadz, boleh tidak kami membacakan doa tambahan? Dibolehkan. Silakan. Ustadz, biasanya ada yang membacakan awal ataupun akhir-akhir surat dalam Al-Quran. Ataupun ayat tertentu, Al-Fatihah, ayat kursi, kul huwallahu ahad dan sebagainya. Ada tak dalilnya? Tak kate, Pak Bu. Tetapi pertanyaan, boleh tak? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengirimkan untuk jenazah ayat-ayat yang kita baca bersama. Boleh tak? Boleh. Tapi tidak wajib, Pak Bu. Tidak wajib. Yang wajibnya itu apa? Ketika di sholatnya dibacakan doa. Jadi Ustaz, boleh tak kita bentuknya baca Al-Fatihah? Silakan. Tambah ayat kursi? Silakan. Tambah kulhu? Silakan. Qul falaq, silakan. Silakan. Cuma niatnya untuk apa? Kita kirimkan kepada jenazah tersebut. Maka nilainya baik. Tapi kalau seandainya tanpa landasan, maka hal tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah tersebut. Maka mana? Doakan berlangsung. Atau kiramil Fatihah, doakan setelah sholat tersebut. Ya, Pak. Itu memang butuh yang namanya sosialisasi dan pendidikan dalam ilmu agama yang lebih dalam, Pak Bu. Memang kebanyakan masyarakat kita nih banyak nyengok TV, Pak Bu. Ya, ketika takziah di TV-TV itu ketika ada film-film pakai kacamata hitam, kerudung hitam. Kalau seandainya itu tidak berlandaskan, maka pakai baju apa baik, Pak Bu. Tapi kalau kami jengok di TV ataupun melandaskan kepada agama tertentu seperti wong Nasrani pakai peci, pakai pakaian hitam, pakai payung hitam, maka hal tersebut Pak Bu masuk dalam kategori yang dilarang dalam syariat. Pakai baju putih. Ustaz dah kata baju putih, pakai baju kuning. Kuning pakai Pak Bu. Pakai baju merah, mentereng tengah panas, pakai merah. Silakan Pak Bu. Iya, yang penting dak kata itulah yang ada baju dan sebagainya. Nah, kemudian Ustaz mana kalau seandainya sudah bentuknya sudah sesolat itu tidak mendoakan. Ya, Pak Bu mendoakan itu balik ke dalam diri masing-masing. Disunahkan ketika mengantarkan jenazah itu ya membacakan zikir, membacakan istighfar atau bahkan sahabat itu bentuknya merenung ketika mengantarkan jenazah. Termasuk juga Pak Bu yang butuh kita perhatikan dan perlu kita edukasi Pak Bu ketika mengantarkan jenazah itu kalau pacak dengan tenang, cepat bukan berarti menzolimi orang lain. Kita ini banyak nak cepat, minggir jenazah.
Atau bahkan pernah terjadi yang namanya keributan. Ya, seolah-olah jenazah itu hal yang prioritas. Tidak ada Pak Bu dalil yang mengatakan bahwa jenazah itu prioritas. Yang diprioritaskan itu adalah tenang dan khusyuk di dalam melaksanakan jenazah tanpa menzalimi orang lain. Jangan sampai ada terucap Pak Bu doa-doa. Ya, yang buruk. Harapan uang itu ketika kita lewat jenazah, uang itu berdiri mendoakan Allahumma firlahu warhamhu. Jangan sampai rubah doanya. Mati bila nyusahi. Ya. Apalagi hidup kemarin caknya. Moga-moga kena azab. Nah, Pak Bu. Gawe uang-uang yang tidak paham tadi. Niatnya memang bagus supaya cepat dikuburkan. Maksudnya cepat tersebut bukan berarti cepat tuh harus nak begancang niat itu. Tidak. Segerakan. Tanpa ada penundaan. Tetapi tetap ketika mengantarkan jenazah khusyuk, jangan sampai menzolimi ataupun menggunakan hak orang lain, jalan dan sebagainya. Itu yang mesti kita pahami Pak Bu di dalam musik. Jadi memang butuh pentarbiyah, butuh edukasi dan sosialisasi yang banyak. Memang jarang Pak Bu kami jengok kajian-kajian jenazah dan sebagainya itu. Sehingga banyak hal-hal yang bentuknya kita tidak ketahui. Itulah yang kami sebutkan, 80% pengurusan jenazah itu Pak Bu, itu yang syariat, 20% sisanya itu adalah gawean agama lain, syariat agama lain, kebudayaan, atau bahkan dibuat-buat oleh masyarakat itu sendiri. Di sini ada, di tempat yang lain tidak katik. Seperti yang kami sebutkan kemarin, yang air 9 itu tidak katik, Pak Bu, jingoklah di daerah Jawa, Kalimantan. Cuma daerah kita nih lah. Karena ngapa? Berpatokan kepada zaman dulu. Memandikan rajo-rajo dengan 9 mata air ataupun 9 sungai, batang hari 9 dan sebagainya. Katik negara lain dan sebagainya. Tapi apakah itu bentuknya? Dibolehkan? Boleh Ustaz, asal jangan dijadikan kewajiban. Yang wajib itu apa? Yang sudah kita pelajari kemarin. Iya. Tanpa ada yang bertentangan dengan syariat. Terakhir Pak Bu, kalau ada yang pengen ditanyakan. Katik Pak Bu ya, Alhamdulillah. Berarti Pak Bu untuk pembahasan masalah jenazah, mungkin ini yang terakhir. Insya Allah silakan Bapak Ibu praktekan. Di dalam materi itu kami kira itu sudah lengkap. Dan yang kami tulis itu juga Bapak Ibu merupakan yang berlandaskan syariat Islam. Kalau ada yang bentuknya koreksi, oh ini A, B, C. Ini berlandaskan syariat Islam. Ya. Tapi kalau seandainya bentuknya itu hanya teknis di dalam pelaksanaan tata cara tanpa bertentangan dengan syariat seperti yang kami sebutkan, cak gulung jenazah, bukan gulung jenazah, gulung kapan itu digulung, atau menggunakan kapur barus, atau membuat Ustadz kami tidak katik kayu cendana ataupun bubuk cendana, kami make tumbuhan dari daun jeruk dengan pandan, silakan. Pak Bu. Itu merupakan tambahan dan juga hal-hal yang dibolehkan sesuai dengan kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi Pak Bu di dalam pembahasan masalah jenazah. Insya Allah kita akan membahas hal-hal yang berhubungan, melanjutkan masih di dalam pembahasan sholat di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas masalah sholat berjamaah, Pak Bu ya. Ini penting, sholat berjamaah. Atau Bapak Ibu bisa hubungi Ustadz Mukarrom, kalaupun ada request pembahasan. Ustadz kami ini jamaah masjid ini di Al-Furqan ini pengen ini umroh Ustadz. Kita bahas masalah umroh, boleh Pak Bu. Siapa tahu Bapak Ibu juga ada pengen melaksanakan umroh. Ustadz kami ini membahas tentang masalah wasiat Ustadz, tentang masalah warisan. Kita bahas bersama sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu tersebut sebagai bekal kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.